Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Sejak kapan Natal dirayakan? Mohon pencerahannya. Kalau Kristen kok bahasa Arab lah, karena di Indonesia biasanya yang Arab itu harus Islam. Nah di Timur Tengah orang Kristen Arab juga banyak. Itu kira-kira pada pasal 18 buku Didaskalia Apostolorum itu ditulis tahun 189 Masehi. Jauh sebelum kelahiran Dewa Matahari dirayakan oleh Kaisar Aurelius. Tertulis di situ pada pasal 18. Ya ikhwatana, wahai saudara-saudara, saudara-saudara kami, tahfutu fi ayamil a'yad, tetapkanlah pada hari-hari perayaan Id milad Sayyidina Yesus Al-Masih, yaitu Natal dari Tuhan kita Yesus Kristus, wa kamaluhu, tepatnya fi kamsati wa isrin, pada tanggal 25 fi syahri tasai'i lil Ibraniyin, pada bulan keempat Ibrani. Bulan keempat Ibrani itu 25 bulan Kislev, yang tepatnya kira-kira 25 Desember. Itu tahun 189. Anda percaya ensiklopedia Americana buatan orang bule, atau Anda percaya dengan saksi mata yang di Timur Tengah? Ini akibatnya gereja kita ini tercabut dari akar sejarah. Makanya gampang digoncang. Setiap Natal, yang penting kan bukan tanggalnya, yang penting Yesus lahir di hati kita. Itu jawaban orang saleh tapi salah. Saudara tahu? Itu sering kita dengar. Lalu dari pihak luar yang memang skeptis terhadap iman Kristen mengatakan tanggalnya aja nggak jelas apalagi yang diberitakan. Kan gitu kan? Makanya setiap tahun haram perayaan Natal. Itu bukan kelahiran Yesus yang lain katanya. Lah itu yang terjadi. Bahkan banyak orang yang meninggalkan iman Kristen gara-gara katanya iman Kristen tidak bernilai sejarah. Nah itu saudara-saudara dampaknya. Sebelum tahun 189, kira-kira tahun 126, itu Telesporus pertama di Roma sudah mengatakan setiap malam Natal, berarti 24 Desember, hendaklah kamu nyanyikan Lukas pasal 2 ayat 14, Gloria in excelsis Deo. Sampai hari ini lagu itu dinyanyikan dari tahun 126 Masehi sampai 2023. Gloria in excelsis Deo, bahasa Latin. Itu ditulis ya tahun 126. Lah waktu itu orang Roma itu, gereja barat kan, gereja itu ada gereja barat, gereja timur. Gereja barat itu bahasanya Latin. Lukas pasal 2 ayat 14 itu bunyinya lengkapnya dalam bahasa Latin, Gloria in excelsis Deo et intera pac hominibus buna voluntatis. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Tahun 380 ya, ada seorang bapak gereja namanya Hieronymus. Hieronymus itu datang dari Itali ke Bethlehem, tinggal di dekat tempat kelahiran Yesus 36 tahun, gak main-main itu. Tinggal di dekat tempat Yesus dilahirkan itu. Lalu dia nulis apa? Menerjemahkan Alkitab. Karena Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani aslinya ya, Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, tapi terjemahan Latin ini sudah dianggap sudah lewat masanya, karena bahasa itu kan berkembang terus. Untuk menggambarkan supaya Anda paham ya, bahasa Indonesia kira-kira tahun 60 sama nggak dengan bahasa Indonesia sekarang? Tidak sama. Surat kiriman daripada Petrus, surat kiriman daripada. Jadi kalau sekarang kata daripada itu apa artinya? Saya lebih tua daripada kamu, ya kan? Daripada sekarang pembanding. Kira-kira tahun 70 kita nyanyi apa itu misalnya, Yesus apa namanya itu, apa, Allah kita heran dan besar, ya tahu? Ayo tahu sekarang artinya heran apa? Pada waktu itu heran artinya dahsyat. Sekarang heran artinya apa? Gumun, bingung. Masa Gusti Allah kok gumunan? Lah kalau Anda pahami dengan bahasa sekarang kan beda. Nah contoh lagi, selidiki, nyatakan segala perkara. Perkara waktu itu artinya hal. Sekarang perkara artinya apa? Kasus sekarang. Kasus, perkara perdata, perkara pidana. Bahasa itu bergeser. Itulah sebabnya Alkitab diterjemahkan, direvisi terjemahannya. Bukan Alkitabnya direvisi, bahasa aslinya tetap sama. Yang direvisi terjemahan. Dan buku suci manapun di dunia ini ya selalu direvisi supaya orang gak salah paham dan berpaham salah.
Misalnya dulu, berikanlah tumpangan sesamamu dengan percuma. Nah, kata percuma tahun 70-an itu hanya cuma-cuma. Sekarang apa percuma? Percuma ditolong. Bener nggak? Ada pergeseran makna, makanya Injil diterjemahkan dalam bahasa Latin yang baru, namanya adalah Vulgata. Nah, coba, ini mirip sekolah teologi loh ini. Tapi kan cara membawanya kan ringan toh. Anda kan bisa paham. Jadi teologi itu bukan menakutkan. Ya, teologi itu bisa dihayati, asalkan yang ngajar memang harus pinter cerita dan punya data. Ya, saudara-saudara ya. Maka kemudian Santo Hieronymus atau Alkides Hieronymus ini, bahasa Latin sekarang excelsis itu sudah ketinggalan. Sekarang diganti apa? Altissimis Deo. Maka ditulis Gloria in Altissimis Deo et intera pac hominibus buna voluntatis. Artinya sama, yang tinggi dan yang maha tinggi sebenarnya beda dikit, tapi artinya sama. Tapi kenapa nyanyiannya kok gak diganti? Kok tetap in excelsis Deo? Kenapa gak diganti in Altissimis Deo? Karena ketukannya tambah satu, ngerti gak? Loh, kalau ketukannya tambah satu kan susah. Itu kalau orang Jawa namanya guru wilangan. Lu gak usah jauh-jauh, orang Jawa punya kok. Misalnya, kalau Megatro, ini yang sepuh-sepuh mesti tahu, apalagi orang Tegal ya. Ya, misalnya Megatro itu Sigromilir, Sang Getek, Sinonggo, Bajul 12 itu. Jatuhnya I dan O. Ya, Sigromilir. Orang Jawa mesti ngerti. Sang Getek, Sinonggo, Bajul. Surah saya lumayan ya. Lah itu yang namanya guru lagu dan guru wilangan. Jadi Alkitab itu mengandung seni, ya, termasuk seni puisi, prosa, mengandung fakta sejarah. Karena akurat. Jadi bukan sekedar keyakinan Injil yang diturunkan dari langit, bukan itu. Tapi bisa di cross check sejarahnya. Makanya dari mana kita bisa mengetahui 25 Desember? Saudara kalau mengerti bagaimana cara mengabadikan peristiwa, tanya kepada petani-petani di Salatiga, di Sukoharjo yang dekat-dekat Solo itu. Kamu tanya itu petani biasa itu loh, hafal kisahnya Joko Tingkir. Karena apa? Lewat seni. Apa yang dikatakan Alkitab kan begitu. Lewat lagu-lagu pujian, lewat himne. Maka dikatakan misalnya, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Hendaklah ini kau ulang-ulang kepada anak-anakmu. Ajarkanlah ini berulang-ulang. Ketika engkau terbaring, ketika engkau bangun, ketika engkau dalam perjalanan. Kenapa berulang-ulang? Karena supaya nancep di kita. Nah, cara pikir orang timur itu mengulang-ulang. Cara pikir orang barat itu ngerepek. Jadi kalau nggak ada bukunya nggak bisa ngomong. Kita secara tidak langsung dipengaruhi budaya kerpean ini. Makanya di sekolah orang sering ngerepek. Anak-anak itu tahu nggak? Karena apa? Karena penilaiannya berdasarkan apa? Berdasarkan itu tadi, bukan memori. Lah orang timur tuh pinternya di memori. Gitu loh saudara-saudara. Makanya puji-pujian itu penting. Karena lewat puji-pujian kita mengabadikan ajaran. Masa kalah sama orang Jawa dengan ceritanya si Gromilir tadi. Jadi saudara-saudara, Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis, apalagi secara iman. Kalau beritanya sudah jelas, ya pasti bener lah. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.